رسول المحبة يا رسول السلام يا حبيب. Pada masa sekarang ini banyak pemuda-pemudi Islam yang kenal namanya berpacaran. Dan banyak pemuda-pemudi Islam sekarang yang masih jomblo. Maka oleh karena itu berdirinya kami di sini untuk menyampaikan satu tema yang berjudul bahayanya jomblo. Jomblo yaitu satu nama yang menunjuki kepada seseorang yang belum mempunyai pasangan atau jodoh. Waktu kita tanya lain orang, lain alasan mengapa jomblo. Kita tanya kepada anak sekolah, mengapa jomblo? Mereka menjawab, jomblo bukanlah tak ada yang mau, melainkan malas berjanda sebelum berkahwin. Kita tanya kepada orang pesantren, mengapa jomblo? Jomblo bukanlah satu risiko, melainkan belum waktu untuk bercinta. Kita tanya kepada orang yang tidak sekolah, yang tidak ngaji, mengapa jomblo? Jomblo jodoh manis, jomblo pahit. Apa guna manis kalau jadi penyakit? Lebih baik pahit, bisa menjadi penawar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku manusia tidak boleh kita untuk enggan ataupun ragu dengan masalahnya jodoh. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqana zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan kami menciptakan segala manusia dengan berpasang-pasangan agar kalian mengingat kebesaran kami. Dalam kitab tafsir Jalalain, bertafsir oleh Ibnu Katsir, bermanusia yang berpasangan, Allah menciptakan Hawa untuk Nabi Adam, Allah menciptakan Sarah untuk Nabi Ibrahim, Allah menciptakan Zulaikha untuk Nabi Yusuf, Allah menciptakan Safra untuk Nabi Musa, Allah juga menciptakan Bilqis untuk Nabi Sulaiman, dan Allah juga menciptakan Khadijah untuk Nabi Muhammad, dan Allah menciptakan dia untuk saya. Jadi kita tidak perlu enggan dengan jodoh. Ingat, takdir, pertemuan, maut, rezeki, jodoh telah Allah atur. Tidak perlu kita ragukan. Hadirin sidang talabah yang dirahmati oleh Allah. Banyak di antara kita santri yang tidak yakin, yang merasa tidak yakin, gundah, sedih karena kita duduk di pondok pesantren berstatus jomblo. Tapi yang sepatutnya kita harus bersyukur kepada Allah, karena Allah telah memberikan kita hidayah, yang Allah telah membelokkan kita ke hidayah ini untuk mencari ilmunya. Orang di luar sana banyak tengah-tengah malam bercampur laki-laki dan perempuan. Tidak malu lagi, maksiat sudah seperti adat. Tidak ada yang memikirkan lagi, tidak ada yang takut lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, biarlah kita dikatakan jomblo. Walau kita jomblo, kita masih warga bumi. Jadi kita tidak perlu khawatir soal itu. Ini jomblo tidaklah berbahaya. Tapi ada jomblo, yaitu jomblo kita dari 3 perkara. Yang pertama, jomblo kita dari ilmu agama. Mengapa jomblo dari ilmu agama bahaya? Karena tanpa ilmu kita bisa membedakan yang mana yang hak dan mana yang batil. Dan dengan ilmu kita tahu siapa asal mula kita. Dan dengan ilmu kita bisa lebih mengenal ma'rifah Allah. Dan dengan ilmu kita bisa lebih yakin dan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tanpa didasari dengan ilmu, amalan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Ruslan dalam kitab I'anatul Talibin jilid 1 halaman 4 yang bermakna daerah soso mantang yang amai ngentan ilme
amalan yang getulak le Tuhan terlebih dile. Isembahyang pula pingkui tip-tip wate, sembahyang yang gepenan semayang jerape. Makanya hari itu Nabi SAW menyuruh umatnya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Mencari ilmu, meminta ilmu ialah kewajiban seluruh umat muslim dan umat muslimah. Maka oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan, telah mentakdirkan kita di tempat yang mulia ini. Dan mengingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya melalui hadis, kul aliman, ai umat, jadilah kau seorang yang alim. Alim di sini bukan berarti seorang ulama, tapi alim di sini sudah bisa mengajarkan orang lain ilmu. Ataupun kau tidak sanggup menjadi orang yang alim, jadilah kau si muta'allim, orang yang mengajarkan orang ilmu, orang yang belajar ilmu. Tidak sanggup kita memberi orang lain ilmu, jadilah kita orang yang menuntut ilmu. Ataupun kita enggan untuk menjadi seorang penuntut ilmu, jadilah kau si mutamasian, orang yang mendengar ilmu-ilmu di majlis taklim. Ataupun engkau enggan menjadi si muta'alim, jadilah kau si muhibban, orang yang cinta terhadap orang yang berilmu dan orang yang cinta terhadap tempat-tempat yang berilmu. Tengku, saya sudah tua, bagaimana saya untuk menuntut ilmu? No problem. Apa masalahnya? Al-Kisah menyebutkan seorang penggali kubur tua yang tugasnya menggali kubur setiap ada orang yang meninggal. Suatu masa meninggallah seorang muhibban, yaitu orang yang mencintai orang yang berilmu. Sesudah dikubur memasukkan mayat. Sewaktu memasukkan mayat dilihat oleh penggali kubur tersebut, cukup indah dalam kubur tersebut. Itulah pahala ataupun kelebihan orang yang muhibban, orang yang mencintai orang yang berilmu. Bulan depan meninggal yaitu muta'allim, orang yang belajar menuntut ilmu. Lalu dia melihat hal yang sama. Lalu penggali kubur tersebut bertanya kepada orang tua, orang tua anak yang meninggal tadi, ibunda ataupun ibu, apa amalan anak ibu yang dilakukan sehingga Allah memuliakan dia seperti ini? Lalu ibu tersebut menjawab, yang pertama meninggal yaitu abangnya. Dia membiayai adiknya untuk menuntut ilmu. Sedangkan di bulan yang tadi meninggal itu adiknya, orang yang menuntut ilmu. Sudah mengetahui itu si penggali kubur tua tersebut. Rupanya Allah memuliakan orang yang menuntut ilmu dan orang yang mencintai orang yang berilmu. Oleh karena itu seorang penggali kubur tua cepat-cepat dia bergagas pergi ke tempat syekh. Dengan cepat dia bergagas, pergilah ke tempat syekh tersebut. Dia berkata, ya syekh, mulai hari ini saya berhenti untuk menjadi penggali kubur. Saya ingin belajar menuntut ilmu agama syekh. Syekh tersebut dengan senyum melihat pemuda tersebut. Lalu pemuda tersebut belajar dari kitab kecil sampai pemuda tersebut jadilah ulama di negeri Baghdad. Itulah keyakinan seorang penggali kubur tua tersebut. Jadi kita selaku santriwan dan santriwati jangan mengeluh untuk menuntut ilmu. Tidak bisa kita pergi tempat yang jauh, pergi ke tempat yang dekat. Tidak bisa kita pergi malam, pergi siang. Tidak bisa kita Arab, bisa kita jauh. Jangan bilang mau pulang, tidak sanggup duduk di pesantren. Karena cobaan ini diibaratkan pepatah daerah. Cobaannya diibaratkan tiang gedor. Baik dile tak jauh tapi tak hile siat inya tenang semula. Itulah ibarat cara kita menghadapi cobaan, yaitu dengan sabar. Seperti kata Habib Bahar bin Smith, sabar adalah nikmat Allah yang sangat pahit, tapi hasilnya lebih indah daripada mutiara. Selama kita menuntut, kurang makan, kurang tidur, kurang mandi, kurang serba, kurang semuanya. Tapi sewaktu kita sudah dituntut, maka hasilnya lebih indah daripada mutiara. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla,
Jomblo yang kedua yaitu jomblo kita dari amal ibadah kepada Allah. Yaitu apabila kita hidup di dunia ini kita tidak melakukan ibadah, untuk apa Allah menciptakan kita? Sedangkan Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan ini jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada kami.